mengenai perbandingan paling sederhana. Nah, jadi ketika kita ingin membuat denah atau gambar kecilnya dari sebuah rumah, itu pasti kita akan membandingkan panjangnya, begitu ya. Nah, membandingkan ukuran yang sebenarnya dan ukuran pada gambar atau pada denah. Nah, di sini ada juga bagian perbandingan paling sederhana. Nah, sebelum kita membandingkan panjang sebuah rumah dengan panjang denah rumah, kita akan belajar perbandingan yang sederhana, yaitu kelereng-kelereng dulu ya. Nah, boleh kalian baca di situ, ada 10 kelereng merah, ada 3 kelereng kuning, kemudian dibandingkan kelereng merah dan kuning, makanya 10 dibanding 3. Nah, titik 2 ini, jadi titik 2 bisa artinya membagi, bisa disebut dengan membandingkan. Nah, jadi di sini titik 2-nya mengenai perbandingan ya. Jadi membacanya 10 berbanding 3 ya. Kemudian maka 1 dari 2 senilai dengan perbandingan 1 banding 2. Nah, ini kalau 1/2 ya. Nah, jadi 1/2 ini artinya 1 banding 2. Nah, kemudian perbandingan 6 banding 8 ditulis 3 banding 4. Penulisannya 6 banding 8 menjadi 3 banding 4. Maksudnya bagaimana kok 6 banding 8 bisa jadi 3 banding 4? Nah, karena 6 berbanding 8 bisa disederhanakan. Boleh kedua-duanya angka 6 dan 8 kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 berapa? 3 ya. 8 dibagi 2 4. Nah, makanya penulisan 6 banding 8 menjadi 3 banding 4 dinamakan perbandingan terkecil, karena dia sudah menjadi perbandingan paling sederhana, sama-sama dibagi 2, begitu ya. Next. Nah, di halaman 103, hal yang sederhana itu ya, yang di bagian atas 9 banding 6. Nah, 9 banding 6 ini bisa sama-sama dibagi 3. Kenapa Bu harus 3? Nah, karena 9 dan 6 adalah kelipatan 3 ya. Misalnya dia kelipatan 2 juga boleh dibagi 2 nih, seperti 2 berbanding 8. Nah, kalian coba-coba saja dulu untuk pembaginya. Kalau di buku dia lebih mengutamakan ke FPB ya. Nah, 4 banding 16 karena FPB-nya 4, maka kalian langsung bagi 4. Nah, misalnya saja saya tidak tahu Bu FPB-nya 4 sama 16. Nah, boleh saja Ibu tulis samping ya. 4 banding 16, karena saya tidak tahu FPB 4 dan 16, males menghitungnya lagi, saya bagi saja kedua-duanya dengan 2. Boleh juga. Nah, tapi dia belum menjadi perbandingan yang paling sederhana. 4 dibagi 2 kan masih 2 tuh, berarti 2 berbanding 16 dibagi 2 kan 8. Nah, 2 berbanding 8 ini bukan merupakan perbandingan paling sederhana. Kenapa? Karena dia masih bisa dibagi 2. Maka saya bagi 2 lagi. Nah, 2 dibagi 2 1. 8 dibagi 2 berapa? 4. Nah, baru dapat perbandingan yang paling sederhana. Nah, jadi si 4 tadi harus kita bagi dengan 2 sebanyak 2 kali. Makanya sama aja, 4 dibagi 4 jadi hasilnya 1 ya. Atau 4 dibagi 2 kemudian dibagi 2 lagi, jadi hasilnya 1 juga ya. Jadi untuk pembagi Ibu bebaskan saja, tidak mesti ke FPB, tapi harus dibagi dengan bilangan atau angka yang sama ya, kiri dan kanannya. Kalau bagi 2 bagi 2, kalau bagi 3 ya bagi 3. Nggak boleh sebelah kiri bagi 2, sebelah kanannya saya bagi 3, tidak boleh ya, karena dia perbandingan ya. Kedua-duanya harus dibagi dengan angka atau bilangan yang sama ya. Jadi kalau 2 banding 8 masih belum menjadi perbandingan paling sederhana ya. Jadi harus dibagi lagi, begitu ya. Nah, kemudian di bagian bawah ini juga contoh soal mengenai perbandingan. Perbandingan banyak uang Andi dan uang Wati adalah 3 banding 7.
selisih uang Andi dan Wati adalah 20.000. Berapa rupiah uang mereka masing-masing? Nah, kalau selisih kan pasti pengurangan dong ya. Berarti kalau ada uang selisihnya, berarti uang yang banyak kita kurangkan dengan uang yang sedikit, dapatnya 20.000. Nah, karena yang diketahui adalah selisih, makanya perbandingan 3:7 juga dikurangkan ya. Nah, ini selisih nih yang diketahui nih, selisih uang. Berarti perbandingan tadi juga kita kurangkan. Jadi 7 dikurang 3. Nggak mungkin ya 3 dikurang 7, karena 3 dikurang 7 tidak cukup. Nah, 7 dikurang 3, 4. Makanya kita pakai perbandingan untuk menentukan uang Andi 3/4. 7 dikurang 3 kan 4. 3/4. Kan Andi tadi perbandingannya yang 3. Jadi punya Andi ini 3 bagian ya, punya Wita 7 bagian. Nah, makanya ketika mencari uang Andi, kita pakai yang bagian 3, karena Andi 3 bagian. Dibagi 4, selisih perbandingan dikali dengan selisih uang yang diketahui. Begitu juga untuk mencari uang Wati ya. Silahkan. Nah, kemudian di halaman 104 juga ada contoh yang lainnya. Ini mengenai umur ya, umur Wita dan umur Rizky. Ada 21 tahun. Nah, karena jumlah umur Wita dan Rizky 21 tahun, perbandingannya 3:4, maka karena yang diketahui jumlah, makanya perbandingannya ditambah. Nah, itu ya. Jadi untuk mencari umur Wita, nah di sini kan tadi katanya Wita dan Rizky 3:4, berarti punya Wita itu 3, punya Rizky itu 4. Nah, makanya untuk mencari umur Wita, si 3 kenapa ditambah Bu? Karena yang diketahui adalah jumlah umur mereka ya, 21. Makanya 3:4 tadi kita tambahkan jadi per 7 dikali 21. Begitu juga untuk mencari umur Rizky. Nah, di sini ada keterangannya. Jika dalam perbandingan diketahui jumlah, maka perbandingannya harus dijumlahkan. Nah, jika dalam perbandingan diketahui selisih atau beda, jadi katanya selisih atau beda, maka perbandingannya harus dicari selisihnya atau dikurang, begitu ya. Makanya yang Ibu bilang tadi, misalnya yang diketahui adalah selisih umur mereka, maka perbandingannya kita kurang. Ingat, pengurangan yang banyak dikurang yang sedikit. Nah, jika diketahui jumlah umur mereka, ini seperti jumlah, maka perbandingannya harus dijumlahkan ya. Nah, kemudian penjumlahan perbandingan menjadi per sebagai pecahan biasa ya, 3/7. Ini setara aja ya, 3 tambah 4 ya 7, berarti 3/7 dikali 21, begitu ya. Nah, untuk contoh-contoh nomor 1, nomor 2, boleh kalian baca. Yang nomor 1, ini kan persegi nih, ada 1 bagian yang berwarna nih. Nyatakan jumlah gambar yang berwarna hitam, maksudnya yang di blok ini ya, biru nih ya, terhadap jumlah gambar yang berwarna putih, maksudnya yang tidak diberi biru. Jadi ini 1 dari berapa semuanya? 4, maka ditulis 1 berbanding 4. Kemudian ini 3 nih, 3 dari semuanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka kalian tulis 3 berbanding 8, begitu ya. Kemudian tuliskan perbandingan paling sederhana, 9 berbanding 21. Nah, ini tadi maksudnya, kita sederhanakan 9 dibagi 3, 21 bagi 3, karena mereka sama-sama kelipatan 3. Nah, 9 bagi 3, 3, 21 bagi 3, 7. Nah, ini bagian paling sederhana nih. Kemudian 3:21, saya bagi sama-sama bagi 3, berarti 3 bagi 3, 1. 21 dibagi 3, 7. Nah, 4 berbanding 20. Nah, saya sederhanakan bagi 2, sama-sama bagi 2. 4 dibagi 2, 2. 20 bagi 2, 10. Nah, di sini masih bisa saya sederhanakan. Sederhanakan lagi, 2 bagi 2, 2 bagi 2, 1. 10 dibagi 2, 5. Nah, baru ini jadi yang paling sederhana. Begitu ya. Boleh kalian lanjutkan sebagai latihan aja di rumah ya. Nah, nomor 3 juga sama aja. Nyatakan pecahan-pecahan berikut dalam
sederhana, sama aja ya. 3/8 kan setara dengan 3/8 begitu ya, 6/8. Nah ini bisa saya sederhanakan nih. Kenapa yang ini tidak? Karena 3 sama 8 ya nggak bisa dibagi lagi ya. 3 dibagi berapa supaya sama kiri kanan? Kalau 6/8, 6 bisa saya bagikan 2 berarti 3, 8 dibagi 2 berarti 4 begitu ya. Ini sama-sama bagi 2, dibagi 2 begitu ya. Nah, kemudian untuk soal cerita saya contohkan nomor 4 ini tadi 49 butir kelereng dan 21 butir yang putih. Tentukan perbandingan merah dan putih, berarti 49 dibanding dengan 21. Nah, kalian bisa sederhanakan ini. Sama-sama dibagi berapa? 49 kelipatan 7, boleh 7 berbanding 3. 21 kan bagi 7 3. Nah, begitu ya. Ini sama-sama dibagi 7. Gimana Ibu nulisnya ya? Bagi 7 ya. Nah, gitulah supaya kalian mengerti. Diulang loh ya, belajar di rumah loh ya. Yang nomor 5, banyak siswa kelas 2 dan kelas 3 mempunyai perbandingan 5/7. Nah, karena ini pakai cara Ibu salin ke buku tulis ya, supaya lebih mudah. Nah, di situ banyak siswa kelas 3 banding kelas 2 banding kelas 3. Nah, berarti di sini Ibu tulis kelas 2 banding kelas 3. Nah, kemudian itu 5/7 katanya. Kemudian apalagi pertanyaannya? Jumlah siswa di kedua kelas tersebut adalah 72. Berarti jumlahnya ya. Nah, kemudian katanya tentukan banyak siswa masing-masing kelas. Nah, karena yang diketahui adalah jumlah siswa, seperti keterangan sebelumnya tadi, kalau yang diketahui jumlah, maka perbandingnya kita tambah ya, 5 ditambah 7, berarti 12. Nah, karena yang 5 tadi milik kelas 2, yang 7 itu milik kelas 3, nah saya ingin mencari yang kelas 2 dulu ya. Nah, berarti 5/12 dikali jumlah siswanya 72 ya. Baru kalian dapatkan di sini berapa. Kemudian yang kelas 3. Kelas 3 tadi kan 7, berarti 7/12 dikali 72. Nah, berapa tuh? Nah, kalau ingin mencari pecahan begini, tinggal kalian bagi dulu 72 dibagi 12 ya. Kalian boleh menggunakan pembagian pistol atau kelipatan 12 juga bisa. Nah, ini dapatnya 6 ya. Nah, Ibu coret di sini 72 sama 12 dapatnya 6. 5 dikali 6 30, berarti 30 anak di kelas 2. Nah, ini tadi 72 sama 12 sudah jadi 6. 6 dikali 7 42 anak. Nah, berarti 30 tambah 42, 72. Berarti terbukti ya. Jadi, ada 30 anak di kelas 2 dan 42 anak di kelas 3. Begitu ya. Nah, sekarang satu lagi yang terakhir, nomor 6. Tabungan Pak Anton 325.000. Mula-mula diambil 3/5-nya. Nah, berarti kita harus tahu dulu 3/5-nya itu berapa rupiah dari 325.000. Kemudian diambil lagi. Kalau diambil kan berarti berkurang tuh. Nah, berkurang lagi 1/5-nya. Nah, berapakah 1/5-nya uang Pak Anton? Nah, baru sisanya berapa katanya sisa tabungan Pak Anton ya, begitu ya. Nah, jadi kalian harus pahami dulu soalnya. Ibu tulis di buku catatan sini aja ya, karena di situ nggak cukup. Nah, kalau ada soal cerita begini, tabungan Pak Anton awalnya 325.000, kemudian diambil 3/5, diambil lagi 1/5, berarti berapa sisanya? Nah, kita harus tahu dulu berapa 3/5-nya dari si 325.000 ini. Caranya kita kalikan dulu 3/5 dengan 325.000 ya. Nah, langkah pertama kalian harus menyusahkan diri dulu ya dengan menghitung 325 dibagi 5. Nah, sekali lah Ibu contohkan kalian dengan pembagian pistol nih. 325 aja ambil dibagi 5. 32 bagi 5 semampunya, berarti 6. 6 dikali 5 30. 30 si 32 dikurang 30 kan 2. Nah, 5-nya turun. 25 dibagi 5 5 kali 5 25. Berarti kalau dikurangkan 0 berarti berhenti. Tadi kan Ibu simpan nolnya 3 ya, berarti 65.000. Nah, si
325 kita coret dengan si 5, sudah dapatnya 65.000. Nah 65.000 dikali 3 berapa tuh? Hasilnya kalian kalikan ke bawah ya, 195.000 ya. Nah kemudian yang di bagian diambil lagi 1/5 katanya. Nah berarti 325 tadi tetap kita bagi 5, sama aja ya, 65.000. Nah ini sampai ke 0-nya juga dicoret nih. Nah kemudian 65.000 dikali 1 ya tetap aja 65.000. Nah berarti untuk menentukan sisanya, karena uangnya tadi 325.000, kemudian diambil 195.000, kemudian diambil lagi 65.000. Kalau diambil pasti kurang dong ya, itu nggak perlu ibu jelaskan lagi. Maka sisa uang Pak Anton adalah 65.000, kurangkan sendiri ke bawah kalau nggak bisa ya.